Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Pak Suyanto atau dikenal dengan Yanto MYK. MYK itu gelar S2 MYK. Ya, Pak. Enggak ada. Nah, adanya kan MPDM. iya, ini Kalau saya MYK. MYK. Ini kita mau follow up dari Jagung Budaya 2023 kemarin. Seperti yang sudah saya keliling, tuan rumahnya Pak Yanto, saya tamunya. Tapi tamu bertanya. Ini pertanyaan pertama yang standar Pak Yanto. Iya. Itu tentang kemarin ada 5 narasumber, ada 5 yang bicara. Itu poin penting yang bisa sampai tangkap, baik itu permintaan atau tawaran atau apapun yang disampaikan oleh beliau-beliau itu apa, Pak? Oke. Kalau menurut saya 5 narasumber masing-masing punya 5 sisi dan 5 visi. Karena masing-masing yang terdiri dari background yang berbeda. Ini yang menarik dari Jagung Budaya kemarin, sehingga dari beliau-beliau bisa menyampaikan statement sesuai dengan bidang beliau-beliau, sehingga betul-betul apa yang disampaikan, yang dilemparkan terhadap audiens saat itu sangat mengena sekali. Ada yang dari unsur pendidikan ya, dan dari unsur pemerintah, ada unsur dari pengusaha, Ya. ada unsur dari legislatif, Legislatif. kemudian ada unsur dari Budayawan. budayawan, ada. Ya. 5 hal kemarin itu sangat menarik menurut saya. Nah, terus yang kalau sampean simpulkan, misalkan ada dari PT ADS, ada dari Pak PJ Bupati, itu apa, Pak? Mereka itu ngomong apa sih? Begini, kemarin ya dari yang saya dengar dari Pak Bupati kemarin betul-betul, karena beliau adalah bupati walaupun pejabat ya, dan nampaknya kemarin berkomitmen tentang sebuah kebudayaan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Peruntukannya adalah untuk masyarakat yang disampaikan itu, dan dia Bapak Bupati atau Pak PJ ini kemarin punya statement mau turut mengembangkan kebudayaan yang ada dan berperan aktif dari pihak pemerintah. Itu yang saya katakan. Intinya komitmen mau ya. Komitmen mau. Kalau yang lainnya dari PT ADS, Dari PT ADS kadernya kemarin setelah mendengarkan apa yang disampaikan, karena peran sertanya kan ada sisi anggaran yang peruntukannya adalah untuk nilai kebudayaan, baik itu untuk pentas, pembinaan dan lain-lain. Akhirnya beliau juga berstatement mau mensponsori, monggo digunakan. Tentu juga sesuai dengan porsi yang disediakan. Ini alhamdulillah demikian. Artinya pihak pemerintah ada statement, kemudian dari pihak perusahaan milik UMD ya, itu juga berstatement, alhamdulillah. Tinggal sekarang yang kita tunggu adalah realisasinya. Itu dua yang penting ya. Kalau dari pendidikan mungkin juga keterlibatan generasi mudanya. Iya, betul. Jadi Pak Arif Santoso kemarin ya, karena beliau juga mengelola pendidikan di perguruan tinggi atau akademik. Kemarin peran serta mahasiswa, ya. Ini beliau baik mahasiswanya maupun muda itu alangkah banyak dilibatkan. Terutama untuk promosi ya kemarin kalau nggak salah. Iya, kalau promosi hal biasa ya, karena beliau adalah praktisi di salah satu perguruan tinggi mempromosikan. Tapi secara umum, Mas Damon, beliau juga berstatement dilibatkan baik kegiatan di kampus maupun di luar kampus bekerja dengan yang lain. Ini juga terbuka pintu salah satu dari perguruan tinggi yang ada di sini. Nah, kalau sekarang kemarin kalau nggak salah sampai menyampaikan beberapa hal di kegiatan. Nah, adanya konten ini untuk menjelaskan sebenarnya yang sampai sampaikan itu kemarin apa? Yang tentang yang waktu di Jagung Budaya waktu ngomong. Waktu usul ya? Usul atau bertanya? Kemarin sebenarnya saya tidak bertanya, saya menyampaikan keluhan semua. Paling tidak harapan saya mestinya pemimpin atau pejabat itu harus betul-betul punya statement, statement dan harus komitmen ini, karena fungsinya
Alhamdulillah kemarin Pak PJ menyampaikan dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan itu ya umumnya ya, larinya mungkin ke sana. Ini harus betul-betul berperan pemerintah. Ini memang ini perannya pemerintah dan diungkap kemarin sama Mas Didik Mukrianto dan Mas Didik Mukrianto paham banget tentang undang-undang pemajuan kebudayaan. Kewajiban, sanksi ya kemarin. Iya sampai dengan sanksi jika pemerintah tidak melaksanakan bisa dituntut secara hukum. Nah inilah yang tidak disadari oleh pejabat-pejabat kita yang berkompeten di sana, dianggap bahwa kesenian itu diabaikan atau terabaikan. Hanya alibi saja. Dilihat sebelah mata. Iya dilihat sebelah mata. Jadi undang-undang sampai dengan sekarang, undang-undang nomor 5 itu dilaksanakan itu belum ada 10%. Menurut versi saya, belum ada 10%. Karena semuanya hanya alibi, gugur dari kewajiban. Yang saya baca seperti itu. Kalau nggak terima, saya bisa. Ayo argumentasikan. Kalau saya terima. Berarti yang sampaikan yang pertama itu kemarin mengenai akses pelaku kesenian untuk membuktikan komitmen dari stakeholder pemerintah sama pelaku usaha supaya sama politik sama regulasi supaya pelaku kesenian tradisional ini bisa lebih hidup lagi gitu ya. Iya, betul. Aksesnya masih belum ya? Masih belum. Contohnya kemarin kan saya menyampaikan keluhan dan ini betul-betul keluhan kami ya. Saat mau pentas ke Surabaya saja dia minta fasilitas, tidak minta uang ya. Mau nggak membantu fasilitas kami sehingga nanti pelaksanaan sebuah kegiatan itu bisa sama-sama terdukung. Karena apa? Kesenian atau kebudayaan ini adalah tanggung jawab bersama. Seniman kalau sudah bergerak, masyarakat seninya juga sudah mengakui tanpa pemerintah bergerak dan mendukungnya. Padahal ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Di dalam undang-undang kan demikian. Kalau tidak melaksanakan bisa dituntut kok. Tapi non jauh, saya tidak akan menuntut. Hanya merepotkan. Untuk merepoti. Iya, enggak begitu. Maksud kami, monggolah jika menjadi seorang pemimpin haruslah punya pertama visi dan misi tentang seni budaya atau kebudayaan. Khususnya kesenian tradisional. Iya, tidak hanya tradisional saja. Harus punya visi dan misi tentang seni budaya itu sendiri. Luas seni budaya itu. Kalau nggak punya visi dan misi, intinya akhirnya begini. Seni budaya hanya akan dijadikan timun ungkuk jogoimbu. Kowe tak anggo tak butuhno nek aku butuh. Nek gak yang kursi. Nek aku duwe kegiatan iki ya kudu nyangkat wong werku. Nek gak aja. Semuanya harus sesuai dengan saya. Ini akhirnya yang menjadi beban adalah program-program kegiatan daripada yang seharusnya itu terkonsepkan sehingga tidak bisa terlaksana karena visi misi tidak punya di sana. Kalaupun ingin melaksanakan kegiatan kan harus sesuai dengan keinginan. Nah inilah yang bahaya. Nah, maka dari itu saya mohon kepada stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan seni budaya jangan diabaikan. Kalau visi misinya seni budaya, berarti undang-undang itu kalah sama visi misi ya. Sebenarnya kan tanpa visi misi, wong sudah diwajibkan dalam undang-undang loh. Iya, betul. Jadi akhirnya keinginan pribadi, egosentris ya, itu mau mengalahkan yang namanya undang-undang. Ini yang bahaya. Mestinya pengalaman kami bertahun-tahun ya dekat dengan kegiatan seni budaya. Kalau misalnya instansi atau dinas yang punya terkait ya ingin mempersiapkan kegiatan, cantolan undang-undangnya harus ada. Cantolan undang-undangnya harus ada. Regulasinya jelas. Iya, akhirnya regulasi menjadi jelas. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Jadi mulai dari perencanaan sebuah kegiatan yang belum dianggarkan atau belum dikaji anggaran. Kedua, setelah disetujui ya di dalam rapat di internal nanti baru dianggarkan. Setelah dianggarkan tentu mesti ada check and balance ya dengan pihak legislasi. Layak enggak ini dianggarkan sesuai dengan komisi yang ada di DPR. Kalau layak dan undang-undangnya cantolannya ada semuanya pasti disetujui. Kalau enggak ada tentu tidak akan disetujui lah. Baru dibuat undang-undang regulasinya dulu. Iya, baru dibuat regulasinya setelah
disetujui secara program karena cantolan hukum ada untuk menggunakan anggaran. untuk menggunakan anggaran dan alokasi anggaran yang ada. Nah, sekarang celakanya ini banyak program kegiatan atas permintaan itu karena kepentingan sehingga cantolannya ini Kurang jelas. menjadi tidak jelas karena sebuah Atau sudah ada cantolannya tapi seolah-olah nggak ada cantolannya ya. Artinya kan ada Walau alam gitu. kalau Perbub itu ada tentang pelestarian seni tradisi itu ada loh di Bojonegoro. Iya, Nah, Pak. iya, kemarin itu juga tentang seniman lokal. Itu maksudnya apa? Seniman lokal ini adalah seniman yang Pemberdayaan seniman Iya, lokal. iya, iya, gimana? Ini yang perlu harus diuruskan oleh para pemegang kebijakan. Berdayakanlah seniman lokal itu dengan diperdayai. Kesenian kita, seniman kita itu banyak dan sangat banyak sekali. Yang jelas satu, mereka butuh ekspresi untuk ajang mereka menampilkan apa yang dia punya. Jadi dia butuh itu. Yang kedua kesempatan yang pertama ya. Yang kedua fasilitas. Di Bojonegoro ini fasilitasnya minim dan sangat minim sekali. Fasilitas untuk mengekspresikan itu tadi. Iya, baik tempat maupun anggaran. Katanya sih anggaran banyak dan banyak. Ngentak nih baik gak iso. Namun senimannya catur-catur untuk pentas. Maksudnya catur-catur ini ya kesulitan. Nah inilah mestinya stakeholder yang pegang. Ini harus mengakomodir. Ada apa di daerah. Maksudnya tadi nanya ada ini. Pikirkan. Dan daerah Bojonegoro ini sangat luas sekali dari 28 kecamatan. Masing-masing kecamatan punya unggulan kesenian tradisi yang ada di sana. Ini harusnya yang diberdayakan. Difasilitasi. Iya, Kalau ada pentas, ajak seniman lokal. Iya. Dan fasilitasi dengan tempat mereka mengekspresikan. Karena kendalanya kalau mau tampil itu apa sih? Sewa tempat ya? Larang ya? Ya, enggak. Salah satunya. Saya yang tidak cocok itu apabila ketika ada sebuah kegiatan budaya, apapun namanya, dengan menggunakan anggaran yang sangat besar baik itu dari pemerintah maupun perusahaan kemarin ya, anggarannya besar. Iya diserahkan untuk kegiatan senian itu pada seniman lokal. Misalnya mendatangkan si grup ini atau perorangan ini biayanya 150 atau 100. Nah itu kalau untuk membiayai seniman kita di 3 tempat 100 itu masih susuk. Oke. Iya. 100 bagi. Ini contoh, makanya kami berpesan, ayolah senimannya Cancut Taliwondo, kesenian tradisional. Kemudian pihak pemerintahnya juga Pancor punya cantolan hukum dan program yang jelas, sehingga nanti akan gaduh di sana. Menurut saya seperti itu. Kalau sekarang ini kan sulit. Kalau saya sudah mendatangi silaturahmi ke rumah teman-teman itu kadang keluhannya sama. Isinya keluhan aja ya? Semuanya keluhan, isinya keluhan semuanya. Gurunya sih ya Pak? Ada yang saya buat, saya kita dijual beli Pak, saya apalagi musim Covid kemarin. Artinya jual sepeda untuk beli beras, jual kaos, iya jual beli. Dan sekarang pun masih ada. Begitu. Termasuk saya. Maksudnya, kalau saya enggak. Kemarin jual tak ya? Gak tahu tuh. Itu tadi yang saya tangkap kemarin ya, monggo lah kita pikirkan. Pihak pemerintah harus jelas cantolan hukumnya dalam melaksanakan kegiatan. Jangan abal-abal atau abal-abil. Iya, abal-abil itu begini. Alibinya adalah pelestarian seni budaya daerah. Tapi yang diundang dari luar daerah. Biayanya tentu tinggi kosnya. Padahal seniman kita enggak kalah kualitasnya. Banyak kesenian apapun tradisional. Pada saja banyak yang ini terbaca atau tidak oleh beliau mereka bisa mojo ora carane mojo dari sisi mana mestinya adalah mengakomodir dengan bentuk data. Nah sekarang ini data ada tapi data tidak digunakan. Pak Yanto, kemarin itu kan ada beberapa narasumber yang tidak bisa bahasa Jawa. Nah, sedangkan sampean menampilkan ketoprak dalam bahasa Jawa. Nah, barangkali nanti video ini dilihat, sampean ringkas saja isi dari cerita ketopraknya. Judulnya apa teman? Ya kemarin saya ngambil
berjudul Keris Jangkung. Keris Jangkung. Keris Jangkung adalah Keris produk dari Bojonegoro oleh Empu Supo yang saat itu bercokol atau ya hidup ya di kayangan api. zaman Majapahit. Zaman Majapahit saat pelarian Jaya Negara. Kalau ringkasannya apa ceritanya? Ringkas cerita bagi yang kemarin bisa menyaksikan, ya memang cerita dari 4 orang itu ya. Kemudian ceritanya adalah luas. Yang aslinya luas, tapi kami gedong atau gedong. kami bungkus. Yang lainnya diucapkan secara lisan, namun 4 tokoh itulah yang kemarin jadi tokoh utama sehingga bisa mengemas seperti itu. Kalau kemarin yang tak lihat itu saya bisa bahasa Jawa tapi pasif. Itu kan ceritanya Rambi, Ki Rembi mengantarkan Ki Supo menghadap ke Jaya Negara. Jaya Negara sedang gonjang-ganjing pemberontakan, kemudian ngasih keris jangkung, kemudian oleh Gajah Mada dibacakan Sumpah Palapa. Nah sebenarnya keris Gajah Mada sendiri yang asli itu siapa yang ingin melihat? Belum pernah tahu ya? Jangan-jangan itu ya? Begini enggak. Mestinya itu, kalau mestinya mungkin ya, karena mungkin. Sopo sih ngerti. Iya. Dan nuwun sewu, cerita yang di Bojonegoro kaitannya dengan keris jangkung. Kalau lengkapnya sesuai dengan cerita tutur ya. Keris jangkung luk telu blompok gonjo. Makanya kemarin saya tidak menyampaikan luk telu blompok gonjonya, tapi menyampaikan tentang si keris jangkungnya sendiri. Namun di sana saya sisipkan jangkung luk telu blompok gonjo apa maksudnya. Luk telu ini kan ya jangkung itu kan cita-cita jangkung. Luk telu ini berupa perjalanannya. Bukan, hanya menimbulkan angka 3 hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu kan lanjut hubungan manusia dengan manusia, yang di bawah itu di gonjonya itu manusia dengan alam. Nah diuneknya yang bicara Islam lagi abluminallah, abluminawam. Nah diuneknya ngono. Nah diunekno. Kalau bahasa Israel enggak? Terus. Akhirnya cerita tutur yang ada dengan persembahan keris dari Empu Supo yang dibuat di kayangan api diserahkan kepada Jaya Negara saat dalam pelarian di Bojonegoro. Wilayah Bojonegoro bukan Bojonegoro itu ya, di hutan Soko, di daerah Berdander yang sekarang menjadi Dander itu, wilayah di sebelah situ. Kemudian setelah kumpulkan generasi muda di dalam memperkuat laskar Bayangkari, akhirnya bisa kembali merebut kekuasaan Majapahit, kembali ke Jaya Negara, ya, dari tangan Rasusi sebagai pemberontak. Artinya disitulah spirit of Bojonegoro. Spiritnya. Iya, spirit of Bojonegoro untuk kembalinya Majapahit. Artinya itu cukup ternyata bisa dimainkan oleh hanya 4 orang ya. Dan itu cukup pantas, cukup layak, dan kemarin ada beberapa penonton yang berkomentar luar biasa pokoknya. Itu. Kalau harapannya Pak Yanto, jadi tadi kan menerjemahkan apa yang disampaikan narasumber, menerjemahkan apa yang ditanyakan atau diusulkan atau yang disampaikan oleh Pak Yanto. Nah sekarang harapannya, pondasi pertama yang perlu dilakukan untuk memetakan kesenian di Bojonegoro itu hal pertama apa? Hal pertama satu aja. Tentang kesenian, hal pertama adalah seniman harus kreatif. Itu dari sisi pelakunya. Dari sisi pelaku. Kalau dari sisi pemerintahnya? Dari sisi pemerintah harus berperan aktif memfasilitasi, karena undang-undang sudah menjamin. Tidak ada salahnya menganggarkan kegiatan seni budaya tradisional dengan alasan hukum yang sudah kuat, Undang-Undang 5 tahun 2017. Sehingga tolong jangan pakai alibi dengan kesenian tradisional alasannya melestarikan, tetapi yang diberdayakan bukan seniman lokal, namun mengundang dari luar daerah. Kalau perlu kita yang tampil di luar ya. Perlu ya kita lah tampil di luar. Yang nonton artis-artis. Iya, yang nonton artis-artis, menonton kita seniman lokal supaya terkenal kan. Nah, inilah yang harus kita balik. Oke. Tahun yang akan datang kami berpesan pada pihak pemerintah. Ya. Tolong, bisa nggak kira-kira jangan kita mengundang seniman dari luar dengan kos tinggi, ya, kos tinggi. Namun bagaimana caranya agar seniman kita ini bisa mendatangkan orang luar nonton kita, atau kita ganti
keluar, dipentaskan di luar daerah, ditonton oleh orang-orang, apalagi Wisman, kan gitu ya. Ini harus mulai dibalik, kita harus pakai ini harus dipakai, hati nurani dipakai. Jangan undang seniman yang mahal kosnya datang ke sini dibiayai, baik menggunakan anggaran daerah maupun dari perusahaan daerah pun itu uang dari anggaran daerah. Terus masyarakat Bojonegoro disuruh lihat. Masyarakat Bojonegoro tidak hanya lihat, kalau bisa semuanya terlibat gantian. Ini potensi Bojonegoro ini sangat hebat dan kami paham potensi ada, kesenian apapun sangat kuat, tinggal pihak eksekutif mampu nggak memberdayakan. Ini menurut Mampu, tapi mau nggak? Gitu. Kalau mampunya kan mampu. nah ini mau nggak Iya, yang susah. mau nggak gitu. Kalau mampunya duit ada, seniman ada, regulasi ada, Regulasi harus jelas, tinggal kemauan. Saya tak takoni gelem apa gak kowe. Semoga dijawab. Itu Medan sore-sore kita kali ini bersama. Sambil kopi mana ya? Boleh. Join. Jangan kita Medan. Nanti saya juga akan keliling ke yang lainnya. Masih ada 8 orang, berarti kurang 7 orang lagi. Kurangi 1 saya, jadi kurang 6 lagi. Ini memang follow up dari Jagung Budaya yang kemarin. Itu terima kasih Pak Yanto. Semoga nanti kalau ada kesempatan lain bisa lebih detail, lebih baru, kemudian mengerucut ke satu titik hal pertama yang harus dilakukan. Yang Itu trendy sekarang kayak gini apa? dong pernah gue. Dong. Terima kasih, nanti kita ketemu di tuan rumah yang lain. Mohon maaf.